Oke, selamat malam. Selamat bertemu kembali semuanya dalam kelas ini. Hari ini kita akan meneruskan pelajaran mengenai gagal jantung ya, topik kita. Nah, kalau minggu lalu mengenai patofisiologi dan diagnosa, minggu ini kita akan mengenai penata laksanaan ya, gagal jantung. Nah, saya sudah sebutkan kemungkinan ini adalah kuliah topik terakhir ya, karena sudah cukup banyak juga topik kita ya. Cuman kita belum sempat untuk membahas kasus. Jadi untuk minggu-minggu depan ya mungkin 1 atau 2 kali kita lihat ya. Kalau sekali habis ya nggak apa-apa. Mungkin 2 kali lah ya. 2 kali pertemuan kita akan bahas kasus saja ya. Saya akan kasih kasusnya. Karena dengan membahas kasus kalian akan lebih jelas dan lebih paham ya. Nah, sebagai untuk mengulang pendahuluan ya supaya kamu masih ingat karena nantinya di dalam kuliah ini kita akan terus-menerus mengulang-ulangi istilah ini ya. Jadi ada 2 macam gagal jantung ya. Yang pertama adalah systolic heart failure atau gagal jantung atau heart failure. Ini HF itu heart failure ya. Gagal jantung dengan IF yang berkurang. Apa itu IF? Kamu masih ingat kan IF? Ya, IF itu volume darah yang keluar dari ventricle kiri ya, persentasinya ya. Jadi semakin kurang presentasinya semakin buruk keadaannya ya. Jadi kalau EF-nya kurang dari 50%, kan kalau yang 50-70% kan normal ya, kurang dari 50%, maka kita sebut adalah EF dengan HF dengan EF-nya berkurang ya. Contohnya ini nih, systolic heart failure. Kenapa systolic? Karena pada systolic inilah terjadi pemompaan darah dari ventrikel kiri ke aorta ya, ke aorta dan ke seluruh tubuh. Nah, kalau dia kurang kuat ya, EF-nya kurang dari 50% ya. Jadi kita bilang di sini jantungnya terlalu lemah ya. Nah, yang kedua adalah HF atau heart failure dengan EF yang terpelihara atau EF yang terjaga ya. Dengan EF yang terpelihara atau EF yang terjaga. Nih Galuh di mana ini? Di jalan ya Galuh ya. Dengan EF ya, EF yang terpelihara artinya terjaga ya. Kalau ternyata di pedoman penata laksanaan yang Indonesia itu ya disebutnya memakai istilah EF terjaga ya, atau saya bilang terpelihara ya. Artinya bahwa EF-nya itu nggak rendah, tapi normal ya, di atas 50%. Cuman makanya kita sebut diastolic heart failure. Ya, kemungkinan biasanya disebabkan karena hipertrofi. Kamu tahu hipertrofi ya, pembesaran ventrikel kiri. Jadi sebenarnya misalnya orang yang ada hipertensi ya, lama-kelamaan dia akan jadi pembesaran ventrikel kiri ini ya. Nah, pembesaran vertikal kiri ini akan menambah kuat kan. Jantung itu kuat, makanya EF-nya lebih dari 50% karena jantungnya kuat ya. Cuman volumenya itu jadi kecil di sini, ya enggak? Karena jantungnya itu kuat tapi volume ini rendah ya, volumenya rendah karena ruangan ini jadi kecil. Ya, nanti presentasinya jadi besar bukan karena bagus, tetapi karena volumenya tetap kecil, ngerti nggak? Ya, darah yang terpompa besar, presentasinya besar, tetapi volumenya kecil. Ya, jadi darahnya tetap nggak cukup, ya tetap heart failure juga. Beda antara keduanya kamu ngerti? Ngerti nggak? Iya, Pak. Iksan dulu nih yang jawab ya, yang lain mau Iya, jawab. ngerti, Pak. Ya, nggak ngerti langsung bilang tuh, jadi bisa saya ini kan ya. Kemudian klasifikasi, nah ini yang minggu lalu kita juga udah sebutkan ya, bahwa sesuai dengan fungsional, ya fungsional itu artinya fungsi jantungnya ya. Jadi kita ada 4 kelas ya. Kelas pertama itu timbul gejala sesak pada aktivitas fisik berat
Artinya kelas 1 ini dia paling ringan ya. Cuman dia ada gejala sesak nafas kalau aktivitas fisik yang berat ya. Nah, kalau yang kelas 2 ini aktivitas sedang sudah timbul sesak nafas ya. Kalau yang ketiga, nah dia timbul sesak pada aktivitas yang ringan. Yang ketiga ya. Nah, kalau yang keempat, aktivitas yang sangat ringan atau bahkan ketika istirahat sudah timbul gejala sesak nafas. Ya, jadi kalau fungsional ke kelas 3 dan 4 ini termasuk berat ya. Ya, kelas 2 ini termasuk kelas 1 ringan, kelas 2 itu sedang. Kelas 3 dan kelas 4 ini sudah termasuk berat ya. Kelas 4 itu sangat berat ya. Parah maksudnya ya. Nah, yang ketiga itu yang saya mau ingatkan yaitu ada pemeriksaan lab ya. BNP dan NT Pro BNP. Oke. Nah, BNP dan NT Pro BNP ini artinya karena NT itu Pak, N terminal ya, N terminal Pro BNP. Dia itu adalah suatu boleh katakan polipeptida ini ya, peptida ya, yaitu asam amino yang panjang gitu ya. Kemudian dia ini pro karena ini ya, nanti ini pro BNP kan. Pro BNP itu panjang ya, nantinya dia dipotong. Dipotong jadi 2, yang satu jadi BNP, ini jadi BNP ya. Ya, sisanya itu NT Pro BNP. Ya, jadi NT Pro BNP dan BNP itu adalah potongan dari Pro BNP. Ngerti nggak? Ya. Nah, kedua-duanya dipakai untuk mendiagnosis gagal jantung. Karena apa? Karena ini adalah hormon yang dikeluarkan oleh dinding ya, dinding sebelah dalam dari ventricle ya, dari jantung ya, dari jantung, dari otot jantung ya. Ketika apa? Ketika otot jantung itu mengalami stretching, tahu nggak stretching ya, penekanan ya, ada tekanan, ada stretching. Karena pada gagal jantung kan ada sisa darah tuh ya, sisa darah di jantung itu ya. Jadi kamu bayangkan aja kayak balon gitu ya, dalamnya ada air, masih ada sisa air. Jadi balonnya kan menggeleper-geleper gitu kan, jadi lebih stretching ya enggak? Ya. Nah, iya Pak. Nah, jadi waktu dia ada stretching atau ada tekanan ya ke dindingnya itu, dia akan keluarkan BNP ya. Nah, apa sih sebenarnya BNP itu fungsinya ya? Itu kan apa ya? Natriuretic peptide ya, singkatannya itu ya, brain natriuretic peptide. Kenapa brain? Karena awalnya dia ditemukan di otak ya. Tapi ternyata ini ada juga di jantung, bukan hanya di otak. Teman, namanya sudah nggak diubah lagi ya. Harusnya kan brain, tapi udah nggak diubah lagi, jadi BNP aja, gitu ya. Nah, jadi BNP ini dia itu mengeluarkan natrium, ya. Jadi natrium itu di ginjal ya, di ginjal kan kita selalu reabsorpsi natrium ya 95% ya, reabsorpsi natrium. Jadi kalau natrium kita reabsorpsi, berarti air akan ikut terreabsorpsi. Jadi air nggak keluar-keluar, ya. Nah, kalau air nggak keluar, itu nanti tubuhnya akan bengkak, ya kan? Karena air nggak keluar, ya. Nah, nah BNP itu dikeluarkan supaya airnya bisa keluar, ngerti nggak? Ya, jadi karena si darah itu kan dia stretching ke jantung nih, ya, dan jantung ngerasa wah banyak air nih, kita mesti keluarkan nih air ya. Jadi dia akan menambah BNP. Itu yang normalnya ya. Jadi orang pada gagal jantung ya, pada orang gagal jantung BNP-nya akan tinggi ya, BNP-nya akan tinggi ya karena adanya stretching itu ya. Nah, jadi kalau kita lihat cut off BNP itu kurang dari 100 itu kemungkinan bukan gagal jantung ya.
Lebih dari 400 itu gagal jantung kemungkinan. 100 sampai 400 kita harus tidak begitu pasti ya. Jadi kalau pastinya itu kalau di atas 400. Sedangkan NT-proBNP itu tergantung dari umur ya. Nah, semakin umurnya makin tinggi, maka NT-proBNP-nya akan semakin tinggi ya. Jadi tergantung umur. Nah, itu yang 3 hal yang perlu kalian ketahui sebelum kita masuk ke kuliah hari ini ya. Nah, kuliah hari ini penata laksanaan untuk gagal jantung sistolik ya. Saya ambil dari penata laksanaan di Australia karena dia dari 2018 ya, terbaru. Sedangkan Indonesia itu 2015 dan Indonesia mengambil dari Eropa 2012. Kan ketinggalan 2012. Sekarang 2000 ini 2018, sekarang 2020 ya. Jadi yang bisa saya jumpai, yang saya temui yang terbaru itu ini ya. Nah, jadi sekali lagi ya, itu kalau kalian lihat ini bahasa Inggris ya, HFrEF. Apa artinya? Adalah heart failure HF ya with reduced ejection fraction ya. HFrEF artinya dia itu sama dengan gagal jantung sistolik ya, karena ejection fraction-nya itu reduce, artinya kurang ya, kurang ejection fraction. Jadi dia adalah gagal jantung sistolik. Oke. Nah, congested di sini artinya sesak napas. Kenapa sesak napas? Karena dia banyak air di paru-paru ya, sesak napas. Euvolemic artinya tidak ada timbunan air ya, terutama di paru-paru ya. Jadi namanya euvolemic ya. Dia nggak kelihatan bengkak karena nggak ada timbunan air. Jadi kalau ada timbunan air di tubuh kita, yang pertama kita lihat adalah di kaki ya, karena air akan di kaki, bengkak di kaki. Nah, kalau orang itu baring, airnya akan sampai ke paru-paru ya, ke rongga paru-paru sehingga dia akan susah bernapas. Jadi orang itu kadang-kadang harus memakai 2-3 bantal ya supaya dia tinggi, supaya dia enggak horizontal gitu, nanti dia nggak susah nafas. Jadi kalau dia tinggi dia bisa nafas karena airnya akan turun. Ngerti? Ya. Jadi kalau orang itu congested, artinya dia itu sesak nafas, maka kita harus berikan ACE inhibitor. Ya, kalian sudah tahu apa itu ACE inhibitor, seperti captopril, ya, enalapril, ya. Atau kalau orang itu nggak bisa ACE inhibitor, boleh berikan ARB. ARB itu sartan, ya, kayak kandesartan, losartan, apalagi valsartan, ya itu ARB, ya. Nah, kalau masih belum bisa, orang itu masih tetap sesak nafas, ya, kita berikan MRA. MRA itu apa di sini ya? Mineralocorticoid receptor antagonis, yaitu contohnya seperti spironolacton. Ya, kamu tahu aldacton nggak? Aldacton, ya. Spironolacton atau eplerenone, ya. Nah, kalau masih belum bisa lagi, maka kita harus tambahkan beta blocker, ya. Beta blocker ketika sudah mencapai euvolemic. Artinya beta blocker ini nggak boleh kita kasih kalau dia masih ngep-ngepan, ya. Masih ngep-ngepan, jangan kasih beta blocker, karena kalau kamu kasih beta blocker dia tambah berat, ngerti nggak? Tapi kalau dia udah stabil, boleh kita kasih beta blocker, ya. Nah, kemudian kita up titrate heart failure therapy to maximum tolerated dose, ya. Jadi titrate itu artinya titrasi, ya, artinya naikkan dosis pelan-pelan. Kalau kamu titrasi kan asam basa titrasi, itu masih ingat nggak? Itu kan pelan-pelan dia keluar. Nah, itu up titrate itu artinya dinaikkan pelan-pelan sampai mencapai dosis maksimum yang bisa tolerable, ya. Jadi misalnya kalau kita dosisnya misalnya 200 mg, ya, jadi sekarang dia dipakai dulu 50, nanti naik 100, nanti naik 150 sampai 200, ya, sampai yang maksimum. Tapi maksimum yang dia bisa tolerer. Ada orang sampai udah nggak bisa maksimum karena misalnya kalau beta blocker
Kalau terlalu tinggi dosis dia akan terjadi denyut jantungnya tambah lambat. Ya, semakin tinggi dosisnya nanti denyut jantung tambah lambat. Nggak boleh kan denyut jantung kurang dari 60 itu nggak bagus juga ya. Jadi kita harus pelan-pelan sampai dia denyut jantungnya kurang dari 60 ya kita nggak boleh tambah lagi beta blokernya. Nah itu namanya maksimum tolerated dose ya. Kemudian kita harus mengulangi ekonya, ya, ekokardiogramnya diulangi setiap 3 sampai 6 bulan, ya. Jangan terlalu sering juga karena nggak perlu karena ini adalah penyakit kronik. Kalau penyakit kronik dalam 1 hari nggak bisa berubah, ya, kecuali kalau akut, ya. Nah, kalau kita udah ada eko, ya, kita dapat menukarkan ACE inhibitor atau ARB dengan ARNI. Nanti kita pelajari apa itu ARNI ya. Kalau EF-nya masih di bawah 40. Kan EF itu nggak bagus kalau di bawah 40 ya. Kalau masih di bawah 40 tambah kita ubah ACE inhibitornya ke ARNI ya. Nah, atau kita beri terapi yang tambahan ya. Apa itu terapi tambahan? Jadi kita memberikan device terapi. Device terapi itu dengan alat-alat ya, misalnya alat pompa jantung ya atau alat pacu jantung ya. Kalau EF-nya di bawah 35%. Oke? Atau kita kasih ivabridin. Kalau sinus rhythm kalau orang itu denyut jantung EKG-nya normal ya dan lebih dari 70 ya, lebih dari 70 karena dia nggak boleh terlalu rendah. Kalau nanti terlalu rendah nanti ditambah gawat ya gagal jantungnya ya. Nah, dan juga bisa kita tambahkan nitrat dengan hidralasin ya. Ini adalah suatu vasodilator. Oke. Kalau ACE inhibitor, ARB, ARNI contraindicated, artinya nggak boleh ya. Misalnya ada orang yang sakit ginjal berat ya, ginjal yang parah ya, kan nggak boleh tuh dikasih ACE inhibitor, ARB ya. Jadi kita kasih nitrat plus hydralazine, oke? Atau kita juga boleh berikan nitrat plus hydralazine dan digoxin ya, atau gejala-gejalanya refraktori artinya muncul kembali ya. Nah itu untuk yang jenis yang sesak nafas ya. Nah kalau dari asal awal mulanya dia nggak sesak nafas ya dan dia nggak ada timbunan air, maka kita boleh berikan ACE inhibitor dan ARB tambah dengan beta blocker ya karena beta blocker itu perlu ya. Tapi kita beta blockernya nggak bisa sembarangan ya, harus beta blocker yang untuk heart failure, untuk gagal jantung ya. Nah, kalau belum ada perkembangan, kita bisa tambahkan MRA. MRA itu dari apa? Aldacton misalnya, ya. Spironolactone itu aldacton, ya, atau eplerenone, ya. Lainnya sama dengan ini. Oke, nanti kita akan lihat satu persatu obat-obatnya, ya. Yang tadi kan untuk gagal jantung sistolik ya. Nah, sekarang kita untuk gagal jantung diastolik ya. Bentar ya. Sekarang kita untuk gagal jantung diastolik. Yang sistolik tadi kalian ada pertanyaan nggak? Nah, untuk gagal jantung diastolik ya. Belum, Pak. Nah, ini kalian harus terbiasa dengan singkatan-singkatan ya. CCB, apa itu CCB? CCB itu calcium channel blocker ya. Jadi kita pakai CCB untuk mengontrol laju denyut jantung maksudnya ya, atau dengan beta blocker. Beta blocker lah bagus ya. Dan kemudian kita lihat apakah laju ventrikel terkontrol. Artinya dia punya detak jantung nggak boleh lebih dari 70 ya. Nah, kalau iya teruskan terapi. Kalau tidak tambahkan digoxin. Ya, tambahkan digoxin.
Oke. Nah, kalau laju ventrikel, karena kalau kamu tambahkan dioksin, dia harusnya tambah lambat ya, lambat dia punya nanti itu denyut jantungnya ya. Kalau dia terkontrol, ya teruskan terapi. Kalau tidak, gantilah beta blocker dengan digoxin. Ya, jadi kalau tidak, maka kita ganti dia dengan beta blocker dengan digoxin. Ya. Kemudian apakah laju ventrikel terkontrol? Kalau tidak, maka saran spesialis. Maksudnya jangan hanya di dokter umum ya, harus dengan spesialis jantung ya. Karena kita mau lihat apakah kita perlu nggak ablasi AV node ya. Artinya perlu nggak kita menyetrumkan ya. Ini ablasi ini merusak AV node ya, nodus AV ini. Karena kalau dia dirusak, nanti dia diharapkan dapat denyut jantungnya akan jadi lebih lambat ya. Nah, untuk penata laksanaan yang tadi kan sudah kita dengan sistolik, gagal jantung sistolik, gagal jantung diastolik. Nah, sekarang secara sekilas ya kita lihat penata laksanaan untuk gagal jantung akut. Ya, apa artinya akut? Ya, pada gagal jantung akut terjadi penimbunan air dalam paru-paru. Ya, nah itu karena dia jadi akut karena apa? Karena dia ada timbunan air dalam paru-paru sehingga pasien merasa sesak nafas. Ya, nah kalau itu nanti dia ada yang namanya pengalaman hampir tenggelam. Kalian tahu nggak kalau berenang mau tenggelam itu, ya kan nggak bisa nafas tuh. Nah, sama dia kalau orang yang sakit gagal jantung, dia nggak bisa nafas, udah hampir mau meninggal itu ada perasaan sangat ketakutan, ya. Nah, oleh karena itu orang akan mau ke rumah sakit karena pada gagal jantungnya akut, ya. Nah, yang kita sering sebut juga dengan akut pulmonary edema, udema, ya, acute pulmonary udema, ya, disingkatnya APO, ya, atau edema paru-paru akut kalau bahasa Indonesianya, edema paru-paru akut, ya. Nah, jadi bagaimana penata laksanaannya? Pertama kita suruh pasien itu duduk karena kalau pasien berbaring dia akan semakin sesak nafas, ya. Pasien mesti duduk. Oke, kedua give high flow oxygen, kasih oksigen, ya. Bentar ya, saya mau nyalain AC bentar. Nah, kemudian kita kasih oksigen high flow ya, karena dia perlu oksigen. Kemudian kita siap-siapkan ya kalau ada CPAP. CPAP itu semacam terapi oksigen dengan tekanan yang positif ya. Dengan 5 sampai 10 milimeter merkuri ini ya, air raksa ya. Jadi dengan kasih tekanan sedikit ya, supaya apa? Kalau dia ada tekanan nih ya, si oksigennya itu akan lebih cepat masuk ya. Kemudian administer nitrat ya. Jadi kita kasih nitrat yaitu GTN ya, JTN. Kemarin kan kita udah baca JTN 10 sampai 200 mikrogram per menit. Itu berarti IV ya. Atau bukal ya, diminum di balik apa itu bibir itu ya. Bukal ya. Nah, kemudian dan juga karena dia kan sudah banyak edema, udem, paru ya. Jadi kita harus kasih diuretik yang kuat. Apa itu diuretik kuat? Contohnya adalah Lasix ya. Furosemide atau Lasix ya, 50 sampai 100 mg IV ya. Jadi the dose of nitrate should be titrated upwards every 10 minutes until there is an improvement or systolic blood pressure is less than 110. Ya, jadi yang kita kasih nitrat ini ya, kita setiap 10 menit ya kita boleh tambahkan dosisnya ya. Sampai kita mau sistoliknya itu ya kurang dari 110.
ya, kurang dari 110. Oke. Nah, dalam tadi penata laksanaan kita sudah lihat sekilas obat-obat yang dipakai untuk gagal jantung ya, yaitu obatnya golongan ACE inhibitor, golongan ARB, beta blocker. Nah, yang kalian sering jarang sebut mungkin ini MRA ya. Mineralocorticoid receptor antagonis, yaitu aldosteron ya, sebenarnya aldosteron antagonis. Oke. Dan kemudian ARNI, yaitu angiotensin reseptor neprilysin inhibitor ya. Loop diuretik seperti Lasix, ivabridin ini baru ya. Hidralasin dan nitrat ini bukan baru, tapi kombinasi ini cukup baru ya, hidralasin dan nitrat ya. Kemudian digoxin ya, and then positif inotropik. Sebenarnya digoxin juga termasuk positif inotropik sih ya. Cuman ini kalau kita bilang positif inotropik, kesannya itu pasti dengan IV ya. Nah, yaitu dobutamin dan dopamin. Oke. Nah, kalau kalian mau lihat di sini bahwa obat-obat yang nanti kita akan bicarakan, dia itu banyak obat yang berhubungan dengan RAAS, yaitu renin, angiotensin ya, aldosteron. Oke, RAAS ya. Jadi kalau renin itu sebenarnya ada inhibitornya juga ya. Nah, renin ini mengubah angiotensinogen menjadi angiotensin 1. Kemudian ACE inhibitor ya mengubah menghambat enzim ACE yang akan mengubah angiotensin 1 menjadi angiotensin 2 ya. Nah, angiotensin 2 ini agak buruk karena dia sebabkan darah tinggi dan sebabkan pembuluh darah itu mengecil ya, konstriksi ya, vasokonstriksi. Nah, kita cara lain yaitu kita memberikan obat yang dapat mengikat reseptor angiotensin 2 ini ya, sehingga tidaklah terjadi ini, karena angiotensin 2 ini dapat menstimulasi aldosteron ya, sehingga terjadi retensi air dan garam ya, tambah banyak lagi airnya ya, tambah bengkak lagi. Oke. Dan juga si angiotensin 2 ini ya akan menyebabkan enhanced sympathetic activity, artinya mereka akan menambah ya aktivitas simpatetik. Kamu sudah tahu simpatetik itu seperti adrenalin, noradrenalin ya. Nah, beta blocker akan memecahkan ini ya. Nah, kita adanya mineralocorticoid reseptor antagonis ini adalah mengantagonis ini ya, aldosteron ini. Oke. Nah, demikian juga diuretik. Jadi inilah obat-obat yang digunakan sekarang untuk untuk gagal jantung, sorry. Kebanyakan ngomong COVID pula ya, untuk gagal jantung. Nah, satu-satu kita kupas ya, tapi cepat-cepat karena kita tinggal 10 menit lagi ya. Karena saya ada kuliah lagi dengan anak farmakologi nih ya. Nah, ACE inhibitor kalian sudah tahu, tadi saya sudah sebut ya. Dia ini direkomendasikan untuk semua pasien HF ya. Yang tidak ada kontraindikasi. Kira-kira apa kontraindikasi ACE inhibitor? Seperti alergi, ya, seperti orang hamil nggak boleh, ya, seperti orang ACE inhibitor kontraindikasinya orang yang mempunyai sakit ginjal parah, ya. Nah, biasanya kita mulai dengan dosis rendah, ya, kemudian up titrated, itu artinya kita menambah dosisnya sedikit demi sedikit, ya, dengan doubling the dose. Doubling the dose artinya menggandakan dosisnya ya setiap 2 minggu. Ya, misalnya kita mulai dengan 6,25 ya. Nah, kalau dia nggak ada efek samping apa-apa, kita tambah jadi 6,25 apa 12,5 ya. Nah, tambah jadi 12,5 2 minggu ya. Kemudian tambah lagi sampai mencapai target dosisnya ya.
Karena target dosisnya sudah disebut nih 50. Ya, jadi dari 6,25 harus naik sampai 50. Oke. Nah, enalapril dari 2,5 naik sampai 20 di targetnya. Ya. Nanti kalau lamipril 2,5 kita tahu targetnya itu adalah 10. Ya. Untuk lamipril ini. Berarti dia harus 4 kali naik. Ya. Nah, kemudian golongan kedua itu beta blocker. Beta blocker itu direkomendasikan untuk semua yang euvolemic, ya, artinya dry, tidak ada timbunan air. Karena kalau ada timbunan air, dia udah susah napas, kamu kasih beta blocker lagi, nanti tambah-tambah, ya. Nah, start at low doses. Jadi kita juga mulai dengan dosis yang rendah, kemudian kita up titrated juga by doubling the dose ya setiap 2 sampai 4 minggu. Ya, jadi tunggu 2 minggu, 4 minggu, jangan tiap hari naiknya. Ya. Nah, contohnya bisoprolol. Nah, jadi perhatikan ya, beta blocker yang untuk gagal jantung ini enggak semuanya, cuma 4 ini aja yang terkenal. Ya, kamu bisa nggak hafalin ini 4 ini ya? Bisoprolol, carvedilol, metoprolol, nebivolol. Ya. Nah, bisoprolol, carvedilol, BCMM. Ya, metoprolol, nebivolol. BCMN, bukan NN ya, BCMN. Ya. Nah, jadi dia ada starting dose 1,25 ini ya. Nanti dia targetnya 10. Jangan lebih ya. Capai target aja, jangan lebih. Oke. Nah, golongan ketiga itu yang kita tadi sebut mineralocorticoid receptor antagonis ya, atau MRA ya. Dan dia direkomendasikan untuk semua pasien ya yang LV left ventricle EF ya, ejection fraction-nya kurang dari 40 ya, atau LVFE-nya kurang dari 35 meskipun sudah mencapai dosis ya 80% ya, 80% dosis ACE inhibitor, IRB, BB dan diuretik. Oke, jadi dengan kata lain MRA ini bukan first line ya, bukan lini pertama ya, dia itu lini kedua atau ketiga ya. Setelah yang obat-obat ini nggak mampu ya, baru tambahkan dia. Oke. Nah, kita harus hindarkan di dalam penyakit jantung, penyakit jantung kronik ya, stage 4 dan 5 ya, atau bila serum kreatinin, bukan kreatinin, serum kalium ya, serum kaliumnya di atas 5. Oke, karena apa? Karena mineralocorticoid ini dia akan menyebabkan hiperkalemia karena dia termasuk diuretik yang menahan kalium ya, dia akan menahan kalium. Jadi kaliumnya akan naik nanti ya. Jadi kalau serum kaliumnya sudah di atas 5 jangan kasih. Oke? Karena nanti orangnya tertolong karena gagal jantung tapi meninggal karena terlalu banyak kalium. Itu pun nggak benar juga, kan? Nah, kita harus mulai dengan dosis rendah 25 mg setiap hari. Kemudian setelah 4 sampai 8 minggu kita boleh naikkan jadi 50. Berarti jadi target dong ya itu ya, 50. Ya, cepat juga. Nah, kita monitor tekanan darah ya, fungsi ginjal, potasium yaitu potasium atau kalium ya, ion kalium pada minggu pertama dan kedua. Kemudian kalau sudah stabil setiap bulan untuk 3 bulan, kemudian setiap 6 bulan, dan then monthly. Oke. Dia kan 1-2 minggu sekali. Habis itu kita untuk 3 bulan kita adakan monitoring setiap bulan, bulanan aja ya, untuk 3 kali. Dan setelah kalau sudah stabil, kita cukup memonitor setiap 6 bulan. Jadi pasien tuh tidak perlu datang terlalu sering ya, setiap 6 bulan cukup. Oke.
Golongan keempat itu ARB atau angiotensin receptor blocker ya. Nah, dia direkomend untuk pasien-pasien yang tidak dapat ya tolerate ACE inhibitor. Ya, kita coba tanya. Ya, tidak boleh. Misalnya itu pasiennya itu batuk, ya terkenal kan ACE inhibitor itu sebabkan batuk kering. Ya, sedangkan ARB jarang batuk kering, ya. Jadi kita ganti ACE inhibitornya, ganti ARB gitu ya. Dosing and monitoring simply as similar ya, monitoringnya similar dengan ACE inhibitor. Artinya setiap berapa kali ya, setiap naik dosisnya berkala ya, 2 kali lipat ya kan, dan monitoringnya ada itu yang sesuai dengan ACE inhibitor tadi ya, itu harus monitoring potasiumnya ya dan sebagainya itu. Oke. Contohnya kandesartan, dosis mulai 4 sampai 8 OD ya. Kemudian pada satu hari ya dia 32. Valsartan ya. Ini apa ini yang target ya. Jadi target dose-nya, oke. Target dose. Ini jadi target dose-nya 4 sampai 8 OD. Ya. Sorry, 32. Ya, ini target, sini target. Di sini mulai ya, mula pertama. Kalau dia mulai taruh 4 ya, OD. Kemudian belum sampai lagi kan dia maksimum 32. Ya, jadi masih boleh ditingkatkan setiap 2 minggu sekali. Nah, grup yang kelima, kelompok kelima yaitu diuretik loop ya, loop diuretik, oke. Dia direkomendasikan kepada pasien gagal jantung dengan gejala congestion ya, jadi ada udem. Oke. Kita harus mulai dengan dosis rendah ya, dan kita naikkan sesuai dengan respon klinikal. Oke. Nah, kalau di atas 80 mg furosemide needed, give BD, noon and afternoon. Sorry. Tadi saya bilang apa? Kalau lebih dari 80 mg, ya kita adakan BD. Jadi 2 kali sehari, ya, yaitu pada pagi dan siang, sorry, bukan afternoon ya. Pagi dan noon itu tengah hari. Ya, kamu tahu nggak? Biasanya kalau dikasih 2 kali sehari, kan pagi dan sore kan, ya misalnya jam 8 pagi dan jam 8 malam, ya. Tapi kenapa ini kita kasih jam 8 pagi dan jam 12 siang? Kenapa? Kenapa nggak jam 8 malam? Tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Iya, Pak. Ada chat ya, kenapa tadi? Maaf Pak, suaranya agak terputus-putus. Oh, ada Pak Ahmad ya? Pak Ahmad ikutan ya? Pak Ahmad udah ya, sehat? Pak. Alhamdulillah Pak, udah pulang. Udah pulang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Halo Iya. Pak Ahmad, welcome. Welcome Iya, home. Re. Sehat-sehat terus ya Pak. Ya. Jaga kesehatan. Iya. Amin. Amin. Dah, jadi tadi saya bilang ya, kenapa kalau diuretik ini, bentar ya, saya kasih tahu anak-anak itu untuk tunggu 10 menit. Benny dan kawan-kawannya. Bisa nggak salah satu dari kalian tolong WhatsApp Benny, suruh tunggu 10 sampai 15 menit gitu. Masih kuliah dengan Pak Benny gitu. Anak-anak sore itu ya, tolong. Seharusnya mereka sekarang ada kuliah sama saya, tapi saya kan belum habis ini. Saya mau habisin dulu.
Ya, tadi mana ya? Kenapa kita kasihnya pagi dan siang? Ada yang tahu nggak? Karena kalau diuretik jangan dikasih sore atau malam. Nanti kalau kita kasihnya sore atau malam, malamnya dia nggak bisa tidur, ya dia pipis dulu atau dia ngompol, ngerti? Ya. Nah, jadi kita harus menurunkan dosis kalau pasien sudah euvolemic, artinya pasiennya sudah nggak bengkak lagi. Jadi kita harus turunkan dosis, jangan dosis yang sama terus. Ya nanti apa yang akan terjadi kalau dia udah nggak bengkak terus dosisnya masih dosis tinggi, apa yang terjadi? Ya Iksan, apa yang akan terjadi? Kekurangan cairan. Hah? Apa? Kekurangan cairannya. Iya, nanti dia kekurangan cairan ya. Nanti dia jadi kering ya kan karena air keluar mulu ya. Nah, kalau pada kasus-kasus yang akut ya kita harus berikan IV ya, IV furosemide, oke? Nah, congestion reduce apa ini? Absorption. Karena kalau ada congestion dia akan absorpsinya itu akan terkendala ya, terjejas. Sorry pula bahasa Malaysia. Kalau dia ada congestion, ada udem, ya itu perut nih akan kena udem juga, ya kayak banjir gitu ya. Nah, jadi absorpsi obat-obat itu akan menurun, oke? Nah, oral absorpsinya itu sampai jadi 50% kalau dia ada bengkak-bengkak, ya. Nah, untuk udem yang intractable itu artinya udem yang nggak bisa pakai loop diuretik yang tinggi sekalipun masih nggak bisa juga ya. Itu ya intractable bundle ya, bundle. Jadi kita akan kombinasi loop diuretik dengan thiazide ya, atau dengan yang thiazide like ya seperti metolazon ataupun hidroklorothiazide ya. Nah, monitoringnya kita monitor volume status. Jadi kita suruh pasien menimbang berat badan ya, monitor fungsi ginjal, ya natrium, kalium, ya setiap 1-2 minggu, ya. Dan setelah itu 6 minggu, setiap 6 minggu, 6 bulan, 6 bulan, ya. Nah, jika berat badan bertambah 2 kilo, ya kalau berat badan itu tambah 2 kilo, bukan karena dia gemuk, tapi karena dia penuh dengan air, cairan ya. Jadi kalau misalnya orang itu bengkak, berat badannya akan naik ya. Dan kalau berat badannya itu lebih dari 2 kilo, maka kita harus menaikkan dosisnya kurang lebih 40 mg. Ya, kita tahu kita harus naikkan dosisnya 40 mg. Nah, contoh ini diuretik ya. Ada loop diuretik yaitu furosemide, bumetanide, dan toracemide, dan ada thiazide yaitu bendroflumetazide, hidroklorothiazide, metolazon, dan indapamide ya. Jadi yang kedua ini metolazon dan indapamide ini adalah yang disebut thiazide like ya. Jadi mereka itu bukan thiazide tapi mereka itu seperti thiazide cara kerjanya ya, mirip thiazide ya. Jadi ini initial dose kayak ini mula-mula boleh 20 atau 30 ya, 40 sampai kita targetnya itu 240 ya, bisa naik sampai 240. Of course lah kita jangan naik sampai tinggi-tinggi banget lah ya. Mungkin sampai 80 ya dan sebagainya. Oke. Nah, yang golongan ke-6 itu disebut golongan ARNI ya, angiotensin receptor neprilysin inhibitor ya. Contoh obatnya itu sacubitril dan valsartan. Ini bukan valsartan, itu kan tadi saltran, tapi ini contoh. Jadi obat golongan ini adalah obat kombinasi antara neprilysin inhibitor. Jadi sacubitril ini adalah neprilysin inhibitor ya. Nah, angiotensin itu valsartan. Jadi ini campuran ya antara dua obat, sacubitril dan valsartan. Oke. Nah, apa sih cara kerjanya ini yang sacubitril ini ya? Valsartan kamu tahu karena valsartan ini menghambat ini angiotensin 2 ya, dia menghambat angiotensin 2. Oke. Nah, yang sacubitril ini yaitu
yang kalian tahu pro-BNP dan BNP kan tadi kan sudah saya jelaskan ya. Nah, BNP ini akan terdegradasi ya, terdegradasi. Nah, neprilysin ini menyebabkan degradasi dari BNP ya. Nah, karena BNP itu penting, karena BNP itu disebabkan vasodilatasi, terus menurunkan simpatetik, dan dia natriuresis, diuresis, artinya adalah obat yang bagus lah. Ya, BNP ini adalah suatu molekul atau senyawa yang bagus, karena secara alami dia mengalami ini. Ya, nah supaya dia nggak dihancurkan oleh neprilysin, maka kita ciptakan neprilysin inhibitor seperti si sacubitril ini. Ya, sacubitril ini dia akan menghambat neprilysin ya, sehingga dia tidak terjadi apa? Sehingga BNP-nya tetap masih ada ya, masih dapat terjadi natridiuresis dan sebagainya. Ngerti? Nah, untuk ARNI ini kita rekomendasi untuk mengganti ACE inhibitor ya. Tapi kita harus tunggu dulu. Kita nggak boleh karena dia kan ada ARB-nya ya. Jadi kita nggak boleh tambahkan ACE inhibitor begitu aja. ARNI itu kita langsung kasih, nggak bisa pada hari yang bersamaan ya. Jadi kita harus wash out dulu. Jadi kita harus tunggu dulu selama kurang lebih 1,5 hari ya, tunggu 1,5 hari baru kita boleh kasih ARNI-nya ya, atau ARB ya. Kita juga bisa, kalau pasien itu pakai S atau pakai ARB ya, kita bisa gantikan dengan ARNI kalau EF-nya masih kurang dari 40% ya, meskipun kita sudah memberikan ACE inhibitor, BB dan MRA ya. Nah, risk of angioedema, kalau dia berikan bersama ACE inhibitor, kemungkinan terjadi alergi, yaitu angioedema. Ya. Nah, start at low dose, mulai dengan dosis rendah, kemudian kita titrasi ke atas ya setiap 2-4 minggu. Monitor BP, ya, fungsi kidney, ya, kemudian potasium untuk 2 minggu sampai 2 minggu. Ya, kita harus monitor. Kemudian setiap 6 bulan. Oke. Nah, ARNI ya, yaitu sacubitril valsartan ya. 49/51. Ya, jadi valsartannya 51, sakubitrilnya 49 ya. Targetnya ini, targetnya ya. Alright. Golongan yang ketujuh yaitu ivabridin ya, ivabridin. Itu adalah antagonis dari EF channel. EF channel itu adalah channel natrium ya. Nah, dia direkomendasikan kepada pasien dengan EF yang kurang dari 35 ya, dan heart rate-nya karena dia dapat menyebabkan heart rate-nya turun. Jadi heart rate-nya harus lebih dari 70. Kalau kurang dari 70 bahaya kalau kita pakai ivabradin ya. Nah, kita start ya pada 2,5 sampai 5 ya, up titrated ya, targetnya 7,5. Ya, targetnya nggak tinggi-tinggi banget sih ya. Oke, monitor heart rate pada 1-2 minggu dan 6 bulan setelahnya ya. Contoh kita maunya heart rate-nya jangan terlalu rendah ya, sekitar 50 sampai 60. Jadi kalau kita kasih dia otomatis heart rate-nya akan turun nih ya, tapi jangan sampai turun di bawah 50. Ya. Grup yang ke-8 itu hidralasin tambah nitrat ya. Nah, kedua-duanya adalah vasodilator. Oke. Nah, dia direkomendasikan kepada pasien yang tidak dapat, yang kontraindikasi ya dengan ACE inhibitor dan ARB ya. Dan dia juga dapat diberikan kepada pasien-pasien negro gitu ya, black ya. Meskipun sudah dikasih ACE inhibitor, ARB dan BB dan MRA ya. Kemudian dia adalah gabungan antara hidralasin dosis rendah 25 mg 3 kali sehari tambah nitrat ya, ISDN 20 mg 3 kali sehari, atau mononitrat ya, isosorbit mononitrat 60 mg setiap hari. Oke, kan sama nih ya.
60 mg sehari sekali atau 20 mg TDS itu hampir sama. Oke. Nah, kemudian dia up titrated ya setiap 2 sampai 4 minggu. Monitoring tekanan darah pada minggu yang pertama dan kedua dan setelahnya 6 bulan. Nah, yang ke-9 adalah digoxin. Mungkin kalian pernah dengar kata obat digoxin itu ya, lanoxin ya. Nah, dia ini direkomendasikan kepada pasien dengan sinus rhythm. Sinus rhythm artinya ritmik jantungnya biasa, ritmenya biasa ya. Dan juga NYHA kelas 3 sampai 4. Oke, masih dimasukkan ya dalam pelaksanaan tapi untuk yang berat NYHA 3 sampai 4 ya. Meskipun setelah diberikan ACE inhibitor atau ARB ya. Lower doses, jadi kadang-kadang kita pakai dosis yang rendah yaitu kurang dari 0,125 ya miligram. Sorry ya. Sorry ini bukan 0, ya tapi 125 ya, 125 miligram. Oke. Oke, monitor plasma level setelah 4 minggu. Jadi di Goxin ini kita perlu monitor TDM-nya ya, plasma level. Jadi kita kepengen terapeutiknya 0,5 sampai 0,9. Oke, dan juga kita harus monitor fungsi ginjal ya. Yang ke-10 itu inotropic agent. Inotropic agent yang seperti saya sebut, inotropic agent ini sebenarnya adalah obat-obat yang dapat memacu jantung itu ya. Nah, untuk mereka yang sistoliknya itu kurang dari 90 ya. Contohnya adalah dobutamin. Oke, beta agonis plus inotropic vasodilation action. Ya, dopamin itu plus inotropik ya, inotropic positif. Dan vasodilatory in lower dose and vasopressor in moderate to high dose. Jadi kalau dopamin ini pada dosis rendah dia itu dapat dilatasi ya pembuluh darah, tapi dosis moderate dan tinggi dia malah mengecilkan ya. Kenapa? Karena dia itu ada alfa ada beta di situnya ya di dopaminnya. Oke. Nah, monitor heart rate, rhythm, BP, yaitu tekanan darah ya, dan saturasi oksigen. Nah, jadi ini adalah semua obat-obat yang tadi itu ya, dopamin ini positif inotropik positif ya, dobutamin, dopamin, milrinone, enoximon, evosinandan ya, dan norepinefrin. Oke, yang tadi ini yang kita sudah lihat bersama tadi di awal kuliah. Saya hanya mengulangi saja ya ini ya. Jadi kita sudah pelajari ini semua. Oke, semua yang ada di sini. Nah, sekarang sebagai suatu kesimpulan ya, diuretik itu biasanya diperlukan ya untuk penata laksanaan bengkak kalau ada bengkak atau sesak napas ya. Tapi kita harus hati-hati jangan sampai over diuresis. Karena apa? Karena nanti akan terjadi over diuresis ya. Jadi terlalu banyak air nanti ya. Over diuretic artinya nanti terlalu kering dia. Jangan sampai terlalu kering juga tubuh dia ya. Loop diuretic are generally preferred ya. Yang paling disukai itu adalah loop diuretic ya, tetapi juga dapat digunakan sebagai alternatif thiazide ya, terutama kalau pasiennya itu hipertensi. Nah, comorbidity termasuk hipertensi, ischemic heart disease ya, diabetes dan atrial fibrillation harus diidentifikasi dulu dan di manage dulu lah ya. While the evidence of is less robust, meskipun bukti-bukti tentang antagonis neurohormonal ini tidak begitu kuat ya, obat-obat ini dapat dipakai untuk menjaga komorbiditas.
Oke. Low dose spironolactone, jadi spironolactone dengan dosis rendah ya dapat ditambahkan. Oke, untuk mereka yang ada di rumah sakit. In patients with, jadi kalau ada pasien yang mempunyai kardiomiopati seperti cardiac amyloidosis, ya consider kita refer pasien itu kepada specialized centers, ya within the expertise in this area. Jadi kita perlukan mereka yang betul-betul expert, ya pakar dalam bidang ini. Ya jangan coba-coba kalau kamu nggak pakar, oke? Nah, terapi penunjang pada gagal jantung yaitu edukasi, ya kita harus selalu edukasi pasien. Diet, ya kita harus diet ini betul-betul ya garam itu sangat perlu dijaga, oke? Bukan hanya lemak tapi garam di sini perlu. Alkohol, ya moderation and elimination of alcohol consumption, karena alkohol itu akan sebabkan kardiomyopati, ya nanti tambah berat. Nah, smoking juga ya harus kita berhentikan smoking. Exercise ya mesti regular, moderate, irregular, modified engine. Aerobik ya, exercise ya, karena semakin kita banyak exercise itu semakin kita akan lebih sehat ya jantungnya. Nah, tapi jangan tidak boleh terlalu berat juga ya. Nah, yang terakhir adalah vaksinasi ya, terutama terhadap influenza dan pneumococcal infection. Ya, karena dia rentan nih terhadap influenza, rentan terhadap pneumokokal. Ya, jadi dia harus ini. Nah, kemudian terapi dengan alat-alat dan bedah, ya kalian sudah pernah tahu bahwa untuk orang yang sakit gagal jantung ini mereka pakai pacu jantung ya, alat pacu jantung. Oke. Nah, ada yang alat yang pompa jantung malahan ya, jantungnya kayak dipompa. Cut 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 dibantu ya, ini yang namanya ventricular assist ini sini ya. Yang pertama ini adalah implantable cardiac defibrillator. Oke. Nah, yang ini adalah resinkronisasi. Ya, ini. Nanti saya kasih ini 1 2 3, nanti saya akan kasih 1 2 3 ini, ya. Nah, yang terakhir ini adalah transplantasi jantung, ya. Ini yang jantung orang mati, di operasi sini masukkan ke sini. Ya. Habis sudah. Ada pertanyaan? Tanya Pak, Ya. tadi kan ada gagal jantung yang sistolik sama diastol tuh. Itu kalau dilihat dari tingkat keparahannya itu lebih rentan yang mana ya Pak? Yang sistolik. Kan Sistolik. yang sistolik itu jantungnya udah lemah banget ya. Nggak kuat lagi. Terus kalau yang itunya Pak, terapinya, misalkan terapi maksimal itu 50, apakah tetap dipantau dari tingkat keparahannya itu harus maksimal di dosis maksimal, atau walaupun dia ringan tetap harus di dosis maksimal itu Pak peningkatannya? Oke, jadi ada sedikit perbedaan antara gagal jantung ini dengan hipertensi. Ya, kalau hipertensi, kalau tekanan darah sudah turun, jadi kita sudah cukup, jangan kita naikkan lagi dosisnya, ya. Tapi untuk yang gagal jantung ini disebutnya bahwa dia harus paling tidak mencapai dekat lah ya dengan dosis yang maksimum tolerated artinya yang nggak menimbulkan efek samping ya. Kalau dia menimbulkan efek samping jangan di stop gitu ya. Cuman maksudnya itu dari perubahan penlaksanaannya itu jangan kita takut-takut untuk menaikkan dosisnya gitu. Ya. Jadi pertama kita start dengan dosis rendah karena kita takut ada efek samping, ya kan? Nah, kalau dia bisa tolerate, kita tambah lagi dosisnya setiap 2 sampai 4 minggu. Kita naikkan 2 kali lipat ya sampai dia mencapai dosis yang umumnya dipakai gitu. Ya, dosis yang boleh dikatakan maksimum lah, ya.
Apakah saya menjawab pertanyaannya? Iya, Pak. Ya, nanti kita boleh ini ya. Jadi sekali lagi bagi tadi yang belakangan baru join ya, saya bilang ini kuliah farmakoterapi 3 yang terakhir, topiknya ya terakhir, karena saya kira udah cukup banyak juga ya. Nah, kita perlu diskusi kasus, karena tanpa diskusi kasus nggak bisa membayangkan kan obat-obatnya segala ya. Jadi mulai minggu depan mungkin 2 kali kita diskusi kasus sebelum ujian akhir ya. Nah, nanti saya akan kasih kalian kasus-kasus ya, yang belum presentasi boleh presentasi jadi dapatkan nilai. Nah, sisanya kalian boleh kita bahas bersama-sama aja ya. Dan juga minta maaf karena saya mau kasih lagi ini tugas efek samping obat dan interaksi obat itu ya, belum saya kasih ya. Nah, tapi gampang aja lah tugasnya, nanti berdua-dua atau berempat-empat, nanti saya lihat lah ya. Satu interaksi aja, gampang aja nanti interaksinya. Yang penting ada tugasnya ya. Kemudian sebenarnya saya utang banyak ini ya, tugas kuliah ini efek samping obat. Saya mau tanya kalian ya, apa kalian mau kuliah efek samping obat besok enggak? Malam tahun baru. Tapi jangan malamnya lah, mungkin sore-sore. Kalian kerja enggak? Hah? Janganlah, soalnya kan mau ke rumah saudara juga. Oh, jangan ya. Ya udah kalau gitu kita ganti kapan ya kita gantinya? Hari Sabtu aja ya, bisa nggak? Boleh kalau sih. Boleh, Pak. Ya, jadi Sabtu kita kuliah kita soalnya ada ini apa kuliah farmakokinetik kan. Kuliah farmakokinetik itu 2 kali lagi ya. Nah, kuliah dengan hitung-hitungannya praktikum. Mungkin kita ambil 2 jam itu, tambah 1 jam kuliah efek samping obat. Ya? Iya, Pak. Iya. Nah, ada hutang saya lagi kuliah farmakoepidemiologi itu minggu depan aja lah ya, baru dipikirin ya. Utang apa, Pak? Enggak, farmakoterapi kan udah juga ngutang banyak kuliahnya. Mungkin 1 kali kuliah lagi lah, itulah minggu depan aja lah. Diikhlas. Oh, iya, Pak. Iya, Pak. Terlalu banyak juga, kalian juga nggak masuk otak juga kan, terlalu banyak ya. Nah, Pak Ahmad nih yang demen farmakokinetik, Pak Ahmad. Udah kangen nggak? Udah 2 minggu kamu nggak kuliah. Ya, sekarang kita farmakokinetik udah masuk ke clinical ya, jadi masuk ke TDM. Jadi aplikasi dari apa yang sudah kita pelajari ya. Nanti kita akan topik berikut itu adalah tentang phenytoin dan digoxin, saya rasa gitu ya. Digoxin, phenytoin boleh. Nanti ada dosen dari MSU, dia mau ngajar, kalau dia jadi ngajar ya. Nanti yang terakhir saya kasih topik untuk dia, gentamicin dan vancomycin, saya lihat ya. Oke, terima kasih. Oh iya ya, ini dulu saya jangan pergi dulu ya, kita foto dulu ya, foto dulu. Saya stop record.